Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 14a, Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal, Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga April 2009. Bab 14. Pencerahan memasuki arus. Apakah nibbana pencerahan itu? Dan pengalaman pertama akan nibbana pemenangan arus. 14. Pencerahan memasuki arus. Dhamma yang telah kucapai ini begitu dalam, sulit dilihat dan sulit dipahami. Damai dan luhur, tak tercapai oleh penalaran semata, halus untuk dialami oleh yang bijak. Tetapi para makhluk ini berbahagia dalam kemelekatan, bersenang-senang dalam kemelekatan, dan bersukacita dalam kemelekatan. Sulit bagi para makhluk tersebut untuk melihat kebenaran ini, yakni pengkondisian spesifik, musabab yang saling bergantung, dan sulit untuk melihat kebenaran ini, yakni keheningan semua perwujudan, pelepasan semua kepemilikan, penghancuran nafsu, ketidakmelekatan, pemadaman, nibbana. Buddha sesaat setelah pencerahannya. Walaupun pencerahan yang merupakan penyadaran nibbana sulit dicapai, tetapi hal itu bukanlah mustahil. Ada biku-biku yang hidup dewasa ini yang telah mengalami kesejatian tersebut. Menurut ajaran Buddha kepada Pengelana Subbhada di dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16,5,27, dimanapun jalan mulia berfaktor 8 yang utuh dipraktekkan dengan baik, di sana kita akan menemukan para pemenang arus yang sekali kembali, yang tak kembali, dan arahanta yang tercerahkan penuh. Namun, bila mana suatu jalan yang tidak utuh dipraktekkan, yang mana, sebagai contoh, jana dibuang, meninggalkan sebuah jalan berfaktor 7, atau semua kebajikan, perkataan, perbuatan, penghidupan benar dibuang menjadi sebuah jalan berfaktor 5, orang-orang yang tercerahkan tidak akan ditemukan. Dewasa ini, komitmen sepenuh hati terhadap jalan mulia berfaktor 8 ditemukan di segelintir komunitas wihara yang mengabdikan diri baik pada pengasingan maupun pengendalian indera. Hanya di sanalah orang-orang yang tercerahkan ditemukan. Apa yang bukan nibbana? Hal di atas mungkin sulit diterima. Tetapi nyata seperti halnya ajaran Buddha tentang nibbana sebagai pemadaman sulit diterima. Tetapi nyata. Di dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang pencerahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Buddha untuk diajarkan, yaitu dengan ketepatan dan kejernihan. Saya juga akan menggambarkan bagian akhir dari proses selama berlangsungnya proses itu. Namun, pertama-tama saya mengomentari apa yang bukan nibbana. Pembodohan nibbana. Ketika Buddhisme menjadi gaya-gayaan,
ada kecenderungan untuk mengubah makna nibbana supaya pas dengan kebanyakan orang. Tekanan yang lahir dari popularitas akan membengkokkan kebenaran untuk membuatnya lebih mudah diterima. Pengajaran diterima dengan sangat baik apabila ajaran tersebut hanya memberitahukan orang-orang tentang hal-hal yang ingin mereka dengar. Lebih jauh, rasa bangga mendesak beberapa guru dhamma untuk menjelaskan nibbana dengan cara yang tidak menantang keadaan mereka sendiri yang tak tercerahkan. Semua ini membawa pada suatu pembodohan nibbana. Kita bisa membaca di dalam literatur Buddhis modern bahwa pencerahan tak lain adalah sebuah kepasrahan pasif pada hal-hal sebagaimana tampaknya. Bedakan dari hal-hal sebagaimana adanya yang terlihat hanya setelah jhana. Atau bahwa yang tak terkondisi adalah semata-mata kesadaran dalam momen yang dapat diakses dengan mudah. Yang di dalamnya segalanya berlalu, mutlak segalanya. Atau bahwa keadaan tanpa kematian adalah sekedar kesadaran nan tak mendua, suatu penolakan terhadap segala pembedaan, dan sebuah pernyataan bahwa semuanya adalah satu dan baik adanya. Tujuan tertinggi Buddhisme lantas menjadi sedikit di atas seni hidup yang tanpa banyak masalah. Sebuah kepasrahan tanpa asa terhadap pasang surutnya kehidupan dan suatu penolakan terhadap duka yang ada dalam semua bentuk keberadaan. Hal ini seperti seorang narapidana sinting yang merayakan keterpenjaraannya, alih-alih mencari jalan keluar. Pembodohan dhamma seperti ini mungkin terasa hangat dan nyaman. Namun itu adalah pelecehan kasar terhadap nibbana sejati. Dan mereka yang menerima penyimpangan penuh pesona semacam itu akan mendapati bahwa mereka telah membeli sebuah kepalsuan. Nibbana pisang. Ketika saya masih remaja, saya meminta guru-guru Kristen saya untuk menerangkan makna Tuhan. Entah mereka akan bilang kepada saya hal yang bukan-bukan, atau mereka akan memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, mereka akan berkata bahwa Tuhan adalah yang tak terlukiskan, atau realitas mutlak, atau pijakan bagi semua makhluk, kesadaran nirbatas, atau pengetahuan murni. Belakangan, saya meminta guru-guru Buddhis untuk menerangkan makna nibbana. Entah mereka akan bilang kepada saya hal yang bukan-bukan, atau mereka akan memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, mereka akan berkata bahwa nibbana adalah yang tak terlukiskan, atau realitas mutlak, atau pijakan bagi semua makhluk, atau kesadaran nirbatas, atau pengetahuan murni. Kemudian suatu pandangan cerah muncul. Rasanya saya pernah mendengarkan omongan muluk-muluk semacam itu sebelumnya. Dengan alasan yang sama persis, saya menolak gambaran tak bermakna tentang Tuhan ketika saya masih muda. Demikian juga, saya menolak semua gambaran omong kosong tentang nibbana Buddhis. Beberapa definisi nibbana merupakan kontradiksi umum. Seperti, contohnya, kesadaran tak berwujud, atau penyelarasan dengan yang tak terenggut. Kesadaran adalah bagian penting dari proses kognitif yang membuat pengalaman terwujud. Jadi, kesadaran tak berwujud sebenarnya berarti perwujudan tak terwujud, atau kesadaran tak sadar. Ya, omong kosong lah. Kita hanya dapat berselaras dengan hal yang dapat direnggut oleh pikiran. Jadi definisi berikutnya itu menjadi penyelarasan dengan yang tak dapat diselaraskan, atau
merenggut hal yang tak dapat direnggut. Hal-hal ini dan gambaran-gambaran lain yang senada adalah ketololan belaka yang didandani sebagai kebijaksanaan. Masalah mendasarnya adalah sangat memalukan bagi seorang umat Buddha karena tidak memiliki gagasan yang jelas tentang nibbana itu apa. Ini seperti naik bis dan tidak benar-benar yakin bis itu mau kemana. Lebih parah lagi, ketika teman Anda yang non-Buddhis meminta Anda untuk menggambarkan perjalanan Buddhis Anda menuju kemana, jadi banyak umat Buddha yang memberikan jawaban yang membingungkan. Maksudnya, mengelabui lawan bicara mereka dengan kombinasi tak lazim dan kata-kata yang kedengarannya mistik. Karena jika pendengar Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan, maka ada peluang baik bahwa mereka akan berpikir itu adalah hal yang mendalam dan menganggap Anda bijak. Gambaran-gambaran tentang nibbana yang dibengkokkan seperti itu sangat kurang terus terang. Demikian melengkung dari garis. Sehingga saya menyebut mereka sebagai nibbana pisang. Pengalaman mengatakan kepada kita bahwa bila kita mengetahui suatu hal dengan baik dan telah memiliki pengalaman yang kerap dan langsung atasnya, maka kita akan mampu menyajikan gambaran yang jelas, rinci, dan terus terang. Mistifikasi adalah tanda yang jelas bahwa sang pembicara tidak tahu apa yang dia bicarakan. Menguak misteri nibbana. Di sini, saya akan memberikan 3 deskripsi pelengkap mengenai nibbana. 1. Nibbana sebagai kebahagiaan tertinggi. 2. Nibbana sebagai akhir sepenuhnya dari nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi. 3. Nibbana sebagai pemadaman tanpa sisa dari proses yang kita sebut tubuh dan pikiran ini. 3 pelukisan ini semuanya dari Buddha, memberikan potret nibbana yang jernih dan tajam. Begitu kita telah memahami apa itu pencerahan, maka kita dengan mudah akan mengenali jalan yang menuju ke sana, dan seluruh ajaran Buddha menjadi luar biasa transparannya. Kebahagiaan tertinggi. Buddha bersabda, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dhammapada 203,204. Ini barangkali merupakan gambaran pencerahan yang paling membantu. Bukan hanya karena terus terang dan tidak banyak celoteh, tapi juga sangat menarik. Ini mengungkapkan mengapa para pria dan perempuan telah berjuang keras demi nibbana sepanjang 26 abad silam. Kita semua menginginkan kebahagiaan, dan jika kebahagiaan tertinggi yang ditawarkan, maka itulah yang kita maui. Jadi ajaran yang tak lekang waktu dari Buddhisme adalah bagaimana untuk menjadi lebih bahagia dan lebih bahagia lagi. Sampai kita meraih puncak dari segala kebahagiaan dalam hidup ini juga, Nibbana. Dewasa ini, saya menyampaikan ajaran istimewa Buddha mengenai 4 kebenaran mulia yang telah saya susun ulang. Saya dapati bahwa jika saya memulai dengan kebenaran mulia tentang penderitaan, maka para pemirsa saya menjadi luruh semangatnya. Mereka sudah cukup tahu mengenai hal tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau meluangkan sore hari mereka untuk datang dan lagi-lagi mendengarkan tentang penderitaan. Seperti yang diketahui oleh setiap penjual, kesan pertama adalah segalanya. Maka dari itu, saya memperkenalkan 4 kebenaran mulia sebagai berikut. 1. Kebahagiaan. 2. Jalan menuju kebahagiaan. 3. Ketidakbahagiaan. 4. Penyebab ketidakbahagiaan. Hal ini pada hakikatnya sama seperti yang diajarkan oleh Buddha, tetapi diurutkan kembali untuk memberikan dampak yang lebih besar. Sebagian orang mungkin menyebut pengaturan kembali ini sebagai pemasaran,
Tetapi hal ini menekankan tujuan Buddhisme dengan menempatkannya di urutan pertama. Nibbana yang digambarkan sebagai kebahagiaan tertinggi juga menyingkapkan bahwa jalan mulia berfaktor 8 adalah jalan yang senantiasa meningkatkan kebahagiaan. Mereka yang sepenuh hati mengikuti jalan tersebut akan menjadi lebih bahagia. Seperti yang disabdakan Buddha di dalam Aranawibhanga Sutta, kita semestinya mengetahui bagaimana cara mendefinisikan kebahagiaan. Dan dengan mengetahui hal itu, kita semestinya mengupayakan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Kita mengupayakan sukacita batiniah semacam itu, yaitu jhana, tanpa gentar sampai kita mencapai kebahagiaan tertinggi. Apakah kebahagiaan tertinggi yang pernah Anda rasakan? Narkoba? Seks? Musik? Jatuh cinta? Menyaksikan kelahiran anak pertama Anda? Anda akan temukan bahwa kebahagiaan jhana mengungguli semua ini. Itulah sebabnya pengalaman pertama kita akan jhana menghempaskan seluruh konsepsi lama kita mengenai makna kebahagiaan. Jhana memberikan pandangan cerah mendalam tentang kebahagiaan. Bukannya jhana merupakan kebahagiaan tertinggi, tetapi jhana sudah begitu dekat dengannya. Seperti yang kita katakan sebelumnya, Buddha menyebutnya Sambodhi Sukha, kebahagiaan pencerahan. Dari jhana, kita melaju ke suatu kebahagiaan yang sedikit lebih tinggi, dan itu adalah nibbana. Penelitian ilmiah baru-baru ini mendukung pernyataan bahwa meditasi membuat kita lebih bahagia, dan bahwa para biarawan Buddhis barangkali adalah orang-orang yang paling bahagia di antara semuanya. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan masa-masa yang benar-benar membahagiakan, semestinya menjadi seorang meditator yang benar-benar baik. Dan jika kita menginginkan kebahagiaan tertinggi, maka raihlah nibbana. Akhir sepenuhnya dari nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi. Siswa utama Buddha, Bhikkhu Sariputta, mendefinisikan nibbana sebagai akhir sepenuhnya dari nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi. Samyutta Nikaya 38,1. Kisah tentang permainan permohonan berikut ini melukiskan definisi ini dengan baik. 5 anak sedang memainkan permainan permohonan. Masing-masing akan ditanya secara bergiliran. Jika kamu punya permohonan, apa yang kamu minta? Anak yang punya permohonan terbaiklah yang akan menang. Anak pertama berkata, jika aku punya permohonan, aku akan minta es krim coklat. Karena itu hari yang panas dan dia doyan es krim. Anak kedua berkata, jika aku punya permohonan, aku akan minta pabrik es krim. Maka aku akan punya banyak es krim, kapanpun aku mau. Anak pertama terduduk sendu, menyesali dirinya karena hanya minta sebuah es krim, dan berpikir betapa cerdiknya anak kedua itu. Anak ketiga berkata, permintaanku adalah punya uang miliaran dolar. Dengan setumpuk uang itu, aku bisa beli pabrik es krim sendiri, toko permen, dan restoran cepat saji. Sehingga aku bisa makan burger dan kentang goreng ukuran besar kapan saja aku mau, dan mamaku tidak akan mampu menghentikanku. Aku juga masih akan punya banyak uang yang tersisa untuk membeli apapun yang kuinginkan. Begitu aku memikirkannya. Sekarang anak yang kedua merasa dirinya bodoh, terlanjur hanya meminta sebuah pabrik es krim, sembari berpikir betapa lebih pintarnya anak ketiga itu yang meminta uang miliaran dolar. Anak keempat berkata, jika aku punya permohonan,
maka aku akan meminta 3 permohonan. Dengan permohonan pertama, aku akan meminta pabrik es krim. Dengan permohonan kedua, aku akan memperoleh miliaran dolar. Dan dengan permohonan ketiga, aku akan meminta 3 permohonan lagi. Dengan cara itu, aku bisa terus meminta selamanya. Bahkan anak yang tadi minta $1 miliar sekarang merasa kalah. Ketiga anak terdahulu semuanya menganggap anak keempat ini jenius. Apa yang bisa lebih hebat daripada permohonan yang tak terbatas? Anak kelima mengungguli mereka semua. Dengan tenang, dia berkata, "Jika aku punya permohonan, aku akan minta supaya aku begitu merasa puas, sehingga aku tidak akan pernah membutuhkan permohonan apapun lagi." Anak yang terakhir itulah yang memenangkan permainan permohonan. Seperti halnya, mereka yang duduk dengan tenang sempurna memenangkan balapan umat manusia. Dia paham bahwa kebahagiaan tertinggi nibbana adalah akhir sepenuhnya dari nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi. Nibbana adalah kepuasan hati, ujung-ujungnya. Ada 2 jenis kebebasan yang ditemukan di dunia. Kebebasan berhasrat dan kebebasan dari hasrat. Yang pertama dilambangkan oleh permohonan tanpa batas dari anak keempat. Dan ini adalah jenis kebebasan yang dipuja dalam masyarakat materialistik kita sebagai tujuan akhir. Pemerintahan modern berjuang untuk memberikan rakyatnya kebebasan berhasrat tanpa batas, dengan kekayaan, hak-hak, dan liberalitas. Akan tetapi, rakyat mereka kebanyakan tetap tidak terpuaskan. Jenis kebebasan kedua dilambangkan oleh kepuasan abadi dari anak kelima. Hanya jalan spiritual seperti Buddhisme lah yang memuja kebebasan dari hasrat. Nibbana adalah bentuk sempurna dari kebebasan jenis kedua. Karena akhir sepenuhnya dari nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi adalah kebebasan dari segala hasrat. Ini adalah akhir dari nafsu, kedamaian, pencerahan. Pemadaman tanpa sisa dari tubuh dan pikiran. Pada masa kehidupan Buddha, bahkan orang desa yang sederhana pun tahu makna dari nibbana. Karena nibbana adalah kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut lampu minyak yang padam. Lihat Ratana Sutta, Sutta Nipata 235. Ketika minyak telah terpakai habis, atau sumbu telah terbakar habis, atau angin telah memadamkan api, orang-orang desa akan mengatakan bahwa nyala api telah ternibbanakan. Nibbana adalah kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan akhir tak bersisa dari suatu proses alamiah. Entah itu sekedar nyala api, atau tubuh dan pikiran yang rumit ini. Atau kotak mau tahu yang keren ini. Saya pernah diceritakan bahwa pada akhir tahun 1970-an di California, sedang tren untuk memiliki sebuah kotak logam kecil di atas meja kopi kita sebagai bahan obrolan. Kotak persegi itu datar di semua sisinya dan ada sebuah tombol sederhana di bagian depannya. Ketika tamu kita bertanya apa gunanya kotak itu, mereka akan diundang untuk memencetnya. Begitu tombol dipencet, suara deru motor dan gemertak roda gigi terdengar dari dalamnya. Lalu sebuah lempeng akan terbuka pada salah satu sisi kotak itu, dan sebuah lengan mekanik muncul dari dalam kotak tersebut. Lengan logam itu akan terus memanjang, membengkok dari sudut ke bagian depan kotak, lantas mematikan tombolnya. Kemudian, lengan itu akan mundur kembali ke dalam kotak. Lempengnya akan menutup, dan semuanya menjadi hening kembali.
Itu adalah sebuah kotak yang hanya punya satu kegunaan, yaitu untuk mematikan dirinya sendiri. Bagi saya, kotak itu adalah perumpamaan tentang nibbana yang paling menakjubkan. Kegunaan dari proses yang kita sebut sebagai tubuh dan pikiran ini adalah untuk memadamkan dirinya sendiri. Damai pada akhirnya. Tentu saja, kita mampu menghargai ketepatan yang membahagiakan dari metafora ini hanya jika kita telah mengalami pengalaman langsung dari kekosongan total segenap proses yang kita sebut sebagai tubuh dan pikiran ini. Pandangan cerah mendalam yang penting adalah bahwa tidak ada siapapun di sini, di luar sana, atau dimanapun. Dalam hal ini, si pelaku atau kehendak dan si pengetahu atau kesadaran adalah semata-mata proses alamiah. Ketika kita menembus ke jantung pandangan cerah ini, maka tidak ada sama sekali yang kehilangan dan tidak ada apapun untuk dimusnahkan. Hanya bila ada suatu entitas yang selalu ada dari sononya, kita dapat memakai kata memusnahkan. Tetapi untuk akhir tak bersisa dari sebuah proses alamiah yang kosong, kita memakai kata pemadaman. Nibbana adalah proses kosong dan alamiah dari tubuh dan pikiran yang melakukan pemadamannya sendiri. Penderitaan belakalah yang ada. Tiada penderita yang ditemukan. Perbuatan ada, tetapi pelaku perbuatan tiada. Nibbana ada, tetapi orang yang memasukinya tidak ada. Jalan ada, tetapi pejalannya tidak ada. Visuddhimagga 16,90. Pengalaman pertama Nibbana. Pemenangan arus. Setelah banyak mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8 dengan segenap hati, tibalah waktunya kita merenungi kembali makna semua itu. Setelah sebuah pengalaman jhana yang barusan, kita memiliki kesadaran adidaya yang mampu memegang objek apapun untuk penyelidikan tak bergerak selama jangka waktu yang panjang. Rintangan kegelisahan, kemalasan, dan kelembaman telah benar-benar pergi. Pikiran terang benderang dan hening. Pikiran dipenuhi dengan kebahagiaan mendalam yang hadir dengan perkasanya, sehingga dengan mudah mengatasi rasa takut apapun yang timbul saat kesadaran menyelam ke tempat-tempat yang asing. Kebahagiaanlah yang membuat pikiran bernyali, heroik, dan tak terhentikan dalam pencariannya akan kebenaran. Pada saat lain, kita mendekati hal-hal sebagaimana adanya yang sukar dipahami itu. Tetapi rasa takut, nafsu, dan keengganan menjauhkan pikiran. Tetapi kini, setelah tinggal di dalam jhana, tiada nafsu, tiada keengganan, dan tiada kepentingan diri untuk dilindungi. Dengan menggunakan perenungan jhana sebagai data, dengan teguh kita menembus ke dalam pusat segala sesuatu, mantap dan cemerlang. Pikiran menembus ke sumber pengalaman, apa yang saya sebut sebagai benteng pertahanan diri, yang dikuasai oleh dua tuan, yaitu si pelaku dan si pengetahu. Di sanalah, untuk pertama kalinya kita melihat dengan kepastian yang tak mendua bahwa benteng tersebut ternyata kosong melompong. Pengalaman pandangan cerah mendalam seperti itu berbeda total daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Seperti yang Buddha katakan di dalam Sappurisa Sutta, dalam merujuk ke jhana, namun dapat juga diterapkan pada pemenangan arus. Seperti apapun mereka membayangkannya, pengalamannya selalu berbeda dari itu.
Majjhima Nikaya 113,21. Terjadilah pergeseran paradigma besar-besaran. Seperti halnya pergeseran lempeng tektonik bumi menghasilkan gempa bumi hebat. Demikianlah, pergeseran titik pijak fundamental bagi pandangan kita adalah bagaikan gempa bumi mengerikan di dalam pikiran. Banyak bangunan konsep dan pandangan kuno yang dijunjung tinggi selama ini menjadi luluh lantak. Pandangan cerah mendalam yang bertenaga tinggi seperti itu akan terasa seperti ledakan di dalam pikiran. Untuk sejenak, kita tidak tahu di mana mesti berpijak. Kita yakin bahwa kita belum jadi gila. Dalam faktanya, pikiran malah merasa lebih waras ketimbang sebelumnya. Pikiran begitu jernih, hening, dan bahagia. Salah satu tanda yang diperlukan bagi pandangan cerah mendalam adalah awetnya kebahagiaan yang nikmat dan sinambung. Setelah pencerahannya, disebutkan bahwa Buddha duduk bermeditasi tanpa bergerak selama 7 hari. Dibuat tak bergerak oleh kebahagiaan pembebasan yang sangat tinggi. Vinaya 1,1,1. Setelah beberapa waktu, mungkin malah beberapa hari, seakan-akan debu pun ikut mereda. Cahaya euforia yang membutakan berkurang cukup banyak, sehingga kita dapat kembali membedakan. Kita menatap untuk melihat bangunan apa yang masih berdiri dan apa yang tidak lagi ada. Jika itu adalah pemenangan arus atau sotapatti, kita dengan jelas melihat bahwa semua ilusi tentang diri atau suatu esensi, pribadi, atau universal telah sepenuhnya dilenyapkan, kini dan selamanya. Setelah sotapatti, segalanya tampak demikian jelas. Hal yang mengherankan adalah bahwa kita amat sangat bodohnya karena tidak melihat penipuan mentah-mentah ini sedari lebih awal lagi. Kebenaran akan tiadanya esensi ini dengan gamblang dinyatakan terus-menerus di dalam ajaran Buddha. Sekarang kita menyadarinya bahwa karena pemikiran yang berharap-harap, penyangkalan, dan 5 rintangan lainnya, kita telah menyaring semua yang telah kita baca, membengkokkan, dan menafsirkannya hanya untuk memperoleh apa yang kita ingin dengar dari kata-kata Buddha. Delusi adalah kekuatan yang begitu dahsyat, jauh lebih merebak ketimbang yang diketahui kebanyakan orang. Seperti yang Voltaire cemoohkan, satu-satunya cara untuk memahami konsep matematika mengenai ketakterhinggaan adalah dengan merenungkan ketakterhinggaan kebodohan manusia. Kini ilusi tersebut telah tersingkap dan delusi mulai diuraikan. Setelah menembus inti anatta, kita sekarang mampu mengetahui cakupan penuh dari dukkha. Sebelumnya, kita akan menolak menerima bahwa segala sesuatu adalah dukkha. Ini karena ilusi akan diri menuntut setidak-tidaknya sebuah sudut eksistensi di mana dukkha tidak berlangsung, suatu alam surgawi, kebahagiaan sempurna. Entah itu sebagai pikiran asal, melebur dengan yang esa, atau apapun yang ditawarkan oleh fantasi spiritual. Segala sesuatu lainnya boleh jadi adalah dukkha, tetapi tidak untuk ceruk perkecualian yang satu ini, yang telah dipesan oleh ilusi diri sebagai pondok pensiun akhirnya. Tetapi begitu kita telah melihat kekosongan mutlak dari semua fenomena, baik di dalam maupun di luar, maka kita tidak lagi memerlukan pondok pensiun semacam itu. Kepentingan baku kita bagi kelangsungan kita sendiri telah dihancurkan. Penyangkalan telah diluruhkan. Kita sekarang setuju penuh dengan ajaran belak-belakan Buddha yang menyatakan Sabbe Sankara Dukkha. Dhammapada 278. Segala fenomena adalah penderitaan, segala sesuatunya. Lebih lanjut, melihat tubuh dan pikiran sebagai kosong dari entitas yang permanen,
berarti bahwa seluruh proses ini dapat sampai pada akhir yang tak bersisa tanpa sesuatu pun yang hilang. Sungguh menakjubkan menyaksikan begitu banyaknya umat Buddha yang tulus hati menginginkan untuk menyimpan sesuatu bagi diri mereka sendiri setelah pencerahan. Menyimpan sesuatu untuk diri sendiri disebut kemelekatan. Sekalipun jika itu adalah melekat terhadap sesuatu yang halus. Akan tetapi, setelah memenangi arus, semua kemelekatan semacam itu yang muncul dari pandangan tentang diri akhirnya tersisihkan. Kita menyadari bahwa semua pengalaman hanyalah fenomena yang muncul karena sebab-sebab. Dan oleh karena itu, suatu hari harus padam sepenuhnya. Dan ini termasuk juga tubuh dan pikiran. Pemahaman penuh terhadap anicca, seperti dikatakan dalam bab sebelumnya, tidaklah sekedar melihat sesuatu yang timbul dan tenggelam seperti ombak di lautan, tetapi melihat seluruh lautan itu lenyap sekaligus daratan yang di bawahnya. Untuk mengetahui sepenuhnya anicca, kita harus melihat pemadaman seperti itu. Dan pengetahuan ini dengan mulusnya mengikuti penyingkapan anatta, tiada inti diri. Demikianlah, dalam suta-suta kita temukan banyak pemenang arus baru yang mengekspresikan pencapaian mereka dalam kata-kata, apapun yang muncul, semuanya itu pasti akan suatu hari berlalu. Samyutta Nikaya 56,11. Demikianlah penembusan penuh terhadap anatta mengizinkan terjadinya penembusan penuh pikiran terhadap dukkha dan juga anicca. Peristiwa pemenangan arus adalah realisasi bahwa segala pengalaman, termasuk yang mengetahui pengalaman, adalah anicca, dukkha, dan anatta. Sasaran bagi pelapukan, penderitaan, dan tanpa esensi yang terus berlangsung. Ketiga corak keberadaan yang tersohor ini meliputi segalanya. Jadi, sudah sifat dari tubuh dan pikiran untuk berakhir suatu hari, tanpa sisa. Demikianlah saya akhiri dulu pembacaan bab 14 mengenai pencerahan memasuki arus. Pada video part 14b kita akan selesaikan pembacaan bab 14 ini seluruhnya dengan memasuki subbab membuat ada dari yang tidak ada. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang